Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tajuk kita fiqhus shaum. Fiqh artinya paham. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu faqaha liyatafaqahu. Jangan semuanya pergi berperang. Perang itu penting, jihad fisabilillah, menjaga kota Makkah, Madinah dari serangan orang kafir. Tapi kalau semua pergi berperang, nanti kalau datang orang yang mau mengotak-atik ajaran Islam dengan otak, mana bisa dilawan pakai pedang. Makanya dalam Quran dikatakan ada beberapa orang liyatafaqahu. Kenapa tak disebut liyata'allamu? Allama, ta'allama, ilmu. Karena ilmu tak dalam. Maka yang lebih dalam daripada itu adalah liyatafaqahu. Maka disebut dengan fiqih. Orang yang paham ilmu itu disebut dengan faqih. Bahkan sudah jadi nama orang. Siapa itu? Tuan faqih. Artinya faqih. Ahli dia dalam bidang fikih. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad. Jamaknya fuqaha. Ini menurut fuqaha nih. Fuqaha itu siapa? Pokoknya udah begitulah di buku fuqaha. Fuqaha itu jamak dari faqih, orang yang ahli fikih. Maka fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, murawahah, permodalan, mudharabah, bagi hasil, dain, jual beli, rahan, gadai. Ada namanya fikih jihad, kapan baru wajib jihad, siapa itu mujahid, apa syarat-syaratnya. Ada fikih daulah, siapa itu pemimpin, bagaimana mengangkatnya, bagaimana menjatuhkannya, bagaimana kalau ada dua pemimpin di bai'an. Ada namanya fikih nikah. Itu jangan dibahas sekarang. Ada namanya fikih siasah. Ini banyak fikih. Fikih ibadah ini terbagi lagi. Fikih salat, fikih saum, fikih haji, fikih umrah, fikih. Bahkan Syekh Qardawi menulis satu buku Fiqhul Musiqa. Fikih musik. Ada pula fikih musik. Bagaimana paham orang tentang hukum-hukum musik. Fiqhus shaum, fikih tentang puasa. Sumbernya dari mana? Dari buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama besar. Pertama Syekh Atiyah Saqar, yang kedua Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Digabungkan fatwa-fatwa mereka ini menjadi buku Bunga Rampai. Buku yang terdiri dari beberapa tulisan disebut dengan Bunga Rampai, kata orang Melayu. Kenapa? Karena di situ ada bunga, di situ ada pandan yang diiris, di situ ada ramai dia, harum semerbak, bunga rampai. Anak-anak muda yang sekarang tak paham adat tradisi Melayu disebut bunga rampai, dia bingung. Dia tahunya bunga ati. Puasa setelah nisfu Sya'ban. Hadisnya jelas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban,
Fala tasumu, jangan lagi kalian puasa. Kebetulan besok Rabu, setelah Rabu Kamis. Tiba-tiba ada ibu puasa. Kamu kenapa? Saya puasa. Mana boleh puasa? Ini kan sudah lewat nisfu Sya'ban. Boleh puasa bagi memang terbiasa puasa sunnah. Biasa dia puasa sunnah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kebetulan setelah nisfu Sya'ban. Boleh. Yang kedua, boleh bagi yang mengqadha. Dia punya utang puasa, sudah lama dia mau mengqadha. Begitu tinggal puasanya 7 hari tahun lalu, maka Syawal itu mau mengqadha. Begitu niat mau mengqadha, undangan halal bihalal di Hotel Pangeran. Tak jadi. Besok begitu mau qadha, datang kawan ngajak asam pedih bau. Tak jadi. Nantilah bulan Zulhijjah insyaAllah. Di bulan Zulhijjah pula melepas jamaah haji. Kloter 1, kloter 2, kloter 3 Zulqa'dah melepas jamaah. Bulan Zulhijjah ajalah nanti. Bulan Zulhijjah dapatlah daging kurban sampai menyipak kaki sapi dalam kurtas saja. Ini Ustaz ini cerita tentang siapa? Tentang saya sendiri. Maka bagi yang mau mengqadha boleh. Karena kalau tak diqadhanya sekarang Ramadan. Dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban. Limit waktu. Tak diqadhanya sampai Ramadan. Setelah Ramadan nanti dia sudah kena denda. Kalau digantinya dari Ramadan ke Ramadan, qadha saja. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, qadha plus fidyah. Kena denda. Jadi bukan kantor pajak aja kena denda lah. Ini pun kena juga. Ini tentang masalah puasa setelah nisfu Sya'ban. Jangan baca hadisnya. Ini sudah banyak yang posting hadis ini. Hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila setelah lewat nisfu Sya'ban, maka janganlah kamu puasa. Alhamdulillah dapat dalil ini. Memang dia diajak suaminya puasa. Tujuan tengok di bawah. Tak boleh lagi kita puasa. Kata suami iya juga ya. Jadi kalau melanjutkan puasa sunat boleh, mengqadha boleh. Berpuasa karena melihat hilal. Sumu li ru'yatih, berpuasalah karena kalian menengok hilal. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah juga karena menengok hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurnakanlah Sya'ban 30. Salasa 3, salasin 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Memangnya kita berapa Sya'ban nih Pak Ustaz? Hari Jumat 29 Sya'ban. Kalau petang Jumat tak nampak anak bulan, sempurnakan Sya'ban 30. Maka Sabtu pagi masih ada nasi uduk. Tapi kalau petang Jumat nampak anak bulan, maka Sabtu pagi kita puasa. Simple, sederhana. Bagaimana cara menengok anak bulan? Pergilah ke tepi pantai Pariaman, lihat anak bulan. Lain nampak hilal tadi. Yo, hilal nanda ke rumah awak. Maka kalau di gurun pasir, ini Maroko, ini Mauritania. Dari Maroko ke Mauritania ada gurun di tepi Samudra Atlantik, padang pasir. Namanya Sahara. Sahara kata orang Arab. Orang Barat payah menyebut Sahara. Apa katanya? Sahara. Like snow on Sahara. Seperti butiran salju di tengah Sahara. Gurun Sahara. Maka diutuslah oleh Raja Maroko tim mengintai anak bulan. Kalau menengok matahari ke timur pagi, kalau menengok anak bulan ke barat petang saat tenggelam matahari. Nampaklah anak bulan.
Ya tak lama sekejap saja. Bentuknya macam bulan sabit. Kalau bulan itu bulat, namanya Badr. Badr. Kalau bulan itu bentuk sabit, namanya hilal. Badr. Tala'al badru alaina. Badr di situ bulan purnama. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu diibaratkan bulan purnama di tengah malam gelap gulita jahiliyah, tiba-tiba datang bulan purnama. Sedangkan bulan sabit hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Badarudin, Hilaluddin. Lahir perempuan Badariyah. SMS tak diangkat, telepon tak dibalas. Angkat. Nah, tapi kan Pak Ustadz sekarang katanya tak bisa menengok dengan mata telanjang, mata kepala ini. Maka dibantu dengan alat teropong. Ilmu yang mengatasi melihat ini namanya ilmu falak. Bahasa Arabnya ilmul falak. Di Fakultas Syariah UIN Suska dipelajari ilmu falak. Pakar ilmu falak Provinsi Riau yaitu Dr. Hajar Hasan, Dewan Suriah NU Riau, masuk ketua MUI Riau. Sedangkan ilmu ini dalam bahasa barat disebut dengan astronomi. Bedanya dengan astrologi, kalau astronomi ilmu peredaran benda-benda planet, matahari, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, peredarannya ini disebut dengan ilmu astronomi. Sedangkan pengaruh bulan-bulan terhadap nasib disebut astrologi. Yang didalami itu astronomi. Astrologi kafir. Buang. Bila Anda lahir saat pertemuan dua planet, rezeki Anda lancar, bintang Anda Taurus. Itu kafir itu. Karena rusak akidahnya kepada Allah. Datangnya dari mana? Dari Romawi kuno dan dari Yunani. Maka yang dipelajari itu adalah ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi kalau ada kamu kuliah di mana? Di Bandung. Jurusan apa? Astronomi. Mantap. Oh, ngapain belajar astronomi? Masuk neraka nanti belajar astronomi. Untuk membantu dia yang tahu bagaimana azimut, berapa derajat di atas ufuk hilal. Ternyata setelah dipelajari, ini hari Jumat kira-kira jam 3 sore, ketinggian hilal 8 derajat. 8 derajat. Sedangkan sepakat 6 negara, Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Patani, Thailand Selatan, dengan Moro, Filipina, yang muslim-muslimnya, sepakat 2 derajat di atas ufuk itu sudah hilal. 2 saja, kecil 2 derajat itu sudah dianggap hilal. Tiba-tiba belakangan muncul dari pakar ilmu astronomi, katanya hari Jumat itu nanti 8 derajat. Jadi besar kemungkinan 99,9% bahwa kita hari raya Sabtu. Tapi tetap menunggu sidang isbat. Isbat artinya penetapan 1 Ramadan, yaitu petang Jumat malam Sabtu. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, itu bersidang nanti berdasarkan penampakan anak bulan, dibantu oleh astronomi yang mengatakan bahwa petang tadi sudah tertampak hilal 8 derajat. Dengan ini dinyatakan bahwa malam ini sudah masuk 1 Ramadan. Biasanya live TV One. Jangan tengok di Metro TV. Hampirnya ini tentang masalah menengok ini. Dulu orang-orang menengok anak bulan ini pergi ke pantai, pergi ke gurun pasir. Kita dua-dua tak punya, gurun tak punya, pantai tak ada. Takkan pergi ke pantai danau buatan. Maka untuk melihat anak bulan ini sudah dibeli Pemprov, pemerintah Provinsi Riau, teropong dipasang di gedung tertinggi Jalan Sudirman sana. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Nanti tengoklah
Sore Jumat sudah banyak yang update status itu. Oh, sambil nengok anak bulan. Tengoklah status dia, sedang mengintai anak bulan, menantikan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tulis saja, kami tahu kalian tak nengok. Gaya-gaya aja. Dari mana Ustaz tahu mereka tak menengok? Cobalah perhatikan sidang isbat. Seumur-umur sidang isbat. Saya pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang, belum pernah lagi kita dengar berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Benar. Berdasarkan penampakan anak bulan dari Teropong Cilincing. Berdasarkan penampakan anak bulan dari Teropong dari wilayah timur Indonesia. Yang melihat itu bukan asal mengaku-ngaku saja, saksi tersumpah. Wallahi tallahi billahi, bahwa saya sudah menengok anak bulan. Kesehatannya diperiksa, mana tahu dia error. Matanya diperiksa, bukan asal mau bersaksi saja. Pernah diperiksa satu, rupanya dia sudah tua, bukan nampak. Tak ada yang lain nampak, dia sendiri aja kata dia nampak. Rupanya bulu matanya gugur. Dia bilang hilal. Ya, hilang. Jadi maka diperiksa baik-baik. Nah, saya anggota Komisi Fatwa Provinsi Riau. Komisi Fatwa diisi oleh para pakar-pakar agama, tapi tidak bisa lagi sekarang ijtihad tunggal sendiri, tak bisa. Namanya ijtihad rombongan, majma' fiqih, lembaga, kolektif, orang banyak. Untuk menentukan apakah lipstik haram atau tidak aja tak bisa satu ustaz. Ustaz, halal tak ini? Tengok ustaz. Entahlah. Maka diperiksa oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, balai diperiksanya. Oh, ini ada lemak babi ini katanya. Tak boleh ini. Jadi saya sudah pakai samak lah bibir tu. Sirap 6 kali pakai air biasa, air lumpur sekali. Bagaimana kalau pakai sikat gigi pakai bulu babi? Kumur-kumur lah pakai air lumpur. Sama. Makanya jangan beli sikat gigi yang mahal-mahal punya orang barat itu. Makin mahal dia pakai bulu babi. Cabut, bakar. Kalau tercium bau rambut, nah itu dipakai bulu babi itu. Nih pentingnya. Dari astronomi sampai ke babi, coba ya. Nah, kalau ditetapkannya nanti malam itu, biasanya menjelang sholat isya jam 7 sudah tetap, supaya orang selesai isya bisa tarawih. Maka selesai, habis sidang isbat. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Saya tak maulah ikut penetapan MUI. Saya tak percaya sama MUI itu. Saya maunya dari Arab Saudi aja lah. Tak bisa. Tak bisa. Karena satu negeri itu bisa ada 2 kali. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Tak boleh. Karena berbeda negeri, beda penampakan hilalnya. Pekanbaru mau ikut Saudi Arabia, ya tak bisa. Jarak Pekanbaru ke Makkah 9.000 km. Bukan dekat. Tak percaya, ukurlah sendiri. 9.000. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bisa beda. Oleh sebab itu maka kata Syekh Ali Jum'ah, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Al-Bayan penjelasan, Lima Yushghilul Azhan, tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran. Sibuk. Maka dijelaskan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dalam cetakan 1 Kairo Al-Muqattam 2005 halaman 226, kata dia tak bisa kita ikuti ruqyah negeri kita. Jangan ikut Saudi Arabia. Pokoknya ikut Makkah. Kita kan sholatnya ngadap Makkah, maka puasa ikut Makkah. Oh, kalau gitu sholat Jumat ikut Makkah lah. Jam 1, jam 12.30 di sini, di Makkah baru jam 8.30. Saya waktu pertama mengajar di kampus, datang mahasiswa, Ustaz, ya, guru kami tak pernah sholat Jumat di pesantren. Di mana dia sholat? Di Makkah, Ustaz. Saya bilang sholat Jumat di Makkah jam 12.30. Di pesantren baru jam 8.30. Di Makkah baru 8.30 pagi.
Jadi guru ente ngapain di 8.30? Iya juga ya, dia tak tahu. Ustaz bongak, murid bodoh. Pernah tak terjadi perbedaan puasa di dua negeri selama pada zaman sahabat Nabi? Pernah tak terjadi? Yang ini puasa Jumat, yang ini puasa Sabtu. Pernah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Abu Daud dalam kitab Sunan, At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Ceritanya Ummul Fadl bintil Haris mengutus Quraib. Ada seorang laki-laki namanya Quraib, dia diutus menjumpai Muawiyah. Quraib ini kampungnya Madinah, diutus menjumpai Muawiyah di negeri Syam. Karena waktu itu yang menjadi gubernur Muawiyah di Syam. Syam itu sekarang Suriah. Lalu dia pun pergi ke sana. Kata Quraib, aku sampai di negeri Syam, aku menunaikan segala hajatku. Dan kami di negeri Syam melihat hilal itu malam Jumat. Kamis malam Jumat kami tengok hilal di negeri Syam. Pulang Quraib ke Madinah, jumpa sama Abdullah bin Abbas di Madinah melihat hilal malam Sabtu. Nah, coba tengok. Berbeda antara hilal di negeri Syam dengan di Madinah yang jaraknya hanya 1.500 km. Bisa terjadi dua penampakan anak bulan. Ini menunjukkan ada dua negeri yang berbeda dengan puasa yang berbeda. Jadi kalau kita berbeda dengan Brunei Darussalam, masuk akal. Dari Sumatera ke Kalimantan, Brunei itu Kalimantan Utara di atas. Masuk akal. Berbeda kita dengan Saudi Arabia, jauh sekali. Berbeda kita dengan, tak bisa kita ikut. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Negeri Syam malam Jumat, Madinah malam Sabtu. Yang tak pernah terjadi di zaman sahabat itu, sama-sama di Madinah puasanya lain. Nah, itu adapun berbeda kota itu pernah terjadi. Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman dia pun salat tarawih, dia pun apa segala macam, habis itu dia pun tertidur. Tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Terbangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makanan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa aja. Ada makanan adinda? Tak ada. Kalau gitu aku puasa. Tengok Nabi. Nabi itu loh. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana sha'im. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Mengakunya umat Nabi Muhammad. Fa inni idzan sha'im. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla 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 bla, gotong royong, pulang ke rumah. Ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspa. Itu kalau gitu abang puasa. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Naulis shaum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu? Entahlah. Naulis shaum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu shauma wadin an ada ifatu syahri Ramadan fi sanati Allah taala. Tak perlu diucapkan. Memang tak perlu diucapkan. Niatkan di dalam.
Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku udah punya apa belum ya? Udah punya apa belum ya? Udah punya apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu sauma ghadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin. An ada ifadhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan. Ya sah, niat di dalam hati. Cukup. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwangi. Ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Yang sudah sukses cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta. Salam sukses. Apa maknanya? Yang di dalam diungkapkannya keluar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua, karena bukain fokus, begitu mati lampu. Salam sukses Pak, kau jelas matanya. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada kan? Ada. Itu sudah cukup. Tidak mesti dilafalkan. Tapi kalau dilafalkan, baik. Jika seseorang sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, itu sudah cukup. Meskipun hanya sekedar bangun pada waktu sahur berniat. Bangun dia, diminumnya air. Cukup. Atau diambilnya cola, diambilnya apa? Makan dia. Cukup. Atau tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus bersahur. Tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Membiasakan bangun malam untuk tahajud. Allah bisa karena biasa. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam 30 malam. Terbiasa. Pas malam Idul Fitri, subuh pun tinggal. Gagal Ramadan. Itu makna sahur. Yang selama ini suaminya ada, istrinya tak ada. Istrinya ada, suami tak ada. Suami istri ada, anak tak ada. Maka pada waktu sahur ketemu semua. Anak papa sudah besar ya. Gimana kuliahnya? Anak mama cantiknya. Gimana kumpul bersama? Ada barokah sahur. Yuk kita foto bareng yuk. Sama orang aja bergambar. Sama bini orang bergambar. Ini penting. Lalu kemudian supaya tak tinggal sholat subuh berjamaah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. TV mati, HP mati. Meleleh air mata mengenang dosa yang Astaghfirullah Rabbal baraya. Apa yang abang sedihkan bang? Sedih betul lagi. Apa yang abang ingat? Mantan. Apa? Aku banyak dosa dulu Adinda. Kau bukan yang pertama, tapi kau pasti yang terakhir. So sweet katanya. Tapi mangku hampir melayang. Nah, lalu kemudian apa hukum gosok gigi? Banyaklah Ustaz, apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum. Kau mau?
tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi, les. Begitu keluar salju turun, bunga-bunga. Oh, jangan usah puasa. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusukan anak? Amin. Wajib qada saja kata mazhab Hanafi. Ibu hamil qada saja. Titik. Ganti saja. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, wanita hamil dan ibu menyusukan anak kalau mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatirannya pada diri dan anak, atau dirinya saja, atau anak saya saja, mereka wajib berbuka dan mereka wajib mengqadha. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka qadha plus fidyah. Ustaz pakai yang mana? Saya pilih Syafi'i dan Hambali. Ingatnya mudah. Kalau dirinya saja, qadha saja. Diri sama anak, ada unsur anak, maka plus fidyah. Oh, saya tak maulah pakai mazhab ini, Pak Ustaz. Saya mau pakai Hanafi saja. Ya tak apa-apa. Tak keluar dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustaz sendiri mana? Saya tidak hamil dan tidak menyusui. Tapi bagi istri saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Aku tak puasa katanya. Kamu tak puasa karena dirimu atau karena anakmu? Ini kan anak kita, ya. Tak puasa karena dirimu apa karena anak engkau dan anak? Aku tak puasa karena diriku, qadha saja. Aku tak puasa karena ada unsur anakku. Kata dokter jangan puasa bu, anaknya sudah lemas, saya tengoknya sudah ngap-ngap bau merah. Kalau begitu ada unsur anak, maka qadha plus fidyah. Ini mengingatkan kita tentang pengorbanan emak kita. Siapa yang tak berbakti kepada emaknya, tak ada kasih sayang kepada ibunya, sudah tua, dia dulu melahirkan kita bersimbah darah meregang nyawa, puasa dia tinggal 90 hari gara-gara ini. Tahun pertama dia tak puasa karena kita dalam perutnya, lemas badannya. Tahun kedua dia tak puasa karena kita menyusu. Tahun ketiga kita tak puasa karena menyusu. Hanya untuk diri kita yang hina, yang jahat, yang kotor, yang bernajis. 90 hari puasanya tinggal. Gimana kita mau menembus? Kalau hidup dia sekarang, belikan baju barunya, belikan selop cantiknya, belikan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa menyenangkannya, jangan menyusahkan. Ini udahlah tak bisa menyenangkan, menyusahkan saja. Asal nampak mukanya susah orang tua. Jangankan nampak orangnya, nampak nomornya pun susah orang tua. Si sumber masalah. Nah, saya sampaikan itu selalu ke mahasiswa-mahasiswi, jangan kalian menyusahkan orang tua. Kalian sudah cukup menyusahkan dulu, jangan menyusahkan. Bagaimana jika tak mengqadha puasa tahun lalu? Jumhur sepakat, mayoritas jumhur ulama mewajibkan fidyah bagi orang yang menunda qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Fidyah tersebut adalah memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Makanan tersebut cukup untuk makan siang dan makan malam. Kalau diberaskan berapa? 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo. Nisfu sa', 1,5 kilo sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 7,5, 7,5. Nisfu sa', 1/2 sa', berarti 2 mud, 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo, lengkap sayur mayur, lauk pauk, daun ubi kah, terong kah, macam-macam ikannya. Apa makan kita itu kita kasih fakir miskin. Kalau kita makan beras enak, beras mahal, beras ramos, kasih itu. Jangan kita beras enak, fakir miskin beras catu. Raskin dia kasih. Putih juga karena udah dikasih pemutih. Apa lauk kita itu kasih lauk.
Kita makan ikan, kasih ikan. Jangan kita, memang sama-sama ikan. Ikan kita besar, ikannya cucu ikan. Memang sama-sama ayam. Kita paha ayam, dia ceker ayam. Waktu mau menyuap itu meleleh air matanya dengan ceker ayam. Jangan sampai. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam kau sayang pada dirimu sendiri. Apakah suntik dan obat tetes telinga membatalkan puasa? Ada orang berkeyakinan asal masuk ke rongga batal. Asal masuk ke rongga batal. Rongga hidung, rongga telinga, rongga mata. Makanya ada yang mengatakan ngupil batal. Ngupil batal karena memasukkan sesuatu ke rongga. Korek telinga batal. Udah bunyi aja. Suntik obat tak batal. Suntik sakit perut, suntik sakit kepala, suntik demam tak batal. Tapi suntik infus batal. Karena infus itu makanan. Kalau infus tak batal, pejabat-pejabat, orang-orang kaya enak aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesan infus 60 botol. Pasang di bawah. Masuk 2 botol, habis itu rapat. Anak buahnya letoy semua. Kenapa kalian pada lesu semua? Tengok saya, puasa tetap fit. Ada 2 botol masuk. Patutlah fit. Sebab itu suntik infus batal. Obat tetes telinga tak batal. Kuatal betul Pak Ustaz. Banyak macam sapi masuk ke dalam. Orang kalau pernah na'udzubillah masuk semut ke dalam, itu kata dia bubuk. Akhirnya diambil tembakau. Ambil tembakau, kasih air tembakau itu masuk. Mati semut. Semut yang ganas itu bisa mati kena air tembakau. Yang pakai tembakau jangan sakit hati. Lalu diteteskan obat telinga, tak batal. Karena yang dimaksud dengan masuk ke rongga itu artinya masuk ke tenggorokan, masuk ke usus, ke perut, itu baru batal. Makanya yang masuk ke rongga lewat mulut tapi tak ke dalam, masuk ke sini, keluarnya ke sini. Inhaler, coba masuk ke sini, itu tak batal. Tapi jangan ini dikiaskan ke rokok. Oh, jadi tak batal ya Ustaz. Nah, ini tak batal puasa karena tak masuk. Banyak. Gara-gara masalah rongga ini banyak orang tanya, Ustaz, katanya mandi di sungai batal. Mandi di sungai, maaf cakap, kentut dia. Waktu rongga itu terbuka keluar angin, masuk air ke dalam. Kata dia batal. Pernah tak dengar? Kalau mandi di sungai jangan kentut, nanti batal. Mandi di sungai tutup ini, tutup. Menangis Pak Ustaz batal nggak? Nangis tak batal. Tapi ada kata kawan saya nangis batal. Nangis sambil minum teh es. Batal. Istri dihamun suami, menangisnya sampai teganya. Batal. Ini tentang masalah obat tetes telinga. Kumur-kumur dan istinsyaq. Kumur-kumur memasukkan air madmadah, masukkan air ke mulut. Istinsyaq memasukkan air ke hidung. Biasanya airnya satu air ke mulut, atau gitu. Kata Nabi, idza stansyaqta, kalau kau istinsyaq, fabaligh. Silakan berlebih-lebihan engkau istinsyaq, ambil air. Bagus, membantu masuknya oksigen ke otak. Dan bagi yang pilek, flu, influenza, paling bagus. Ambil air tarik. Merah. Tapi setelah itu keluar emosi-emosi, bersih. Tapi illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kau sedang puasa, waktu puasa. Sedang puasa sedikit aja. Tapi kalau sedang puasa, ini sedang puasa di puasa ini. Mau puasa, kumur-kumurnya pun. Nyari masalah itu. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad, Imam yang 4 dan Al-Baihaqi.
Kalau disebut imam yang empat, bukan dalam fikih, dalam bidang hadis imam yang empat, itu artinya Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. 4 kitab sunan. Baik, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.